semuanya, welcome to my channel. Hari ini adalah video yang banyak ditunggu-tunggu dengan orang. Aku akan memberitahukan kalian full tutorial cara menjadi streamer gaming. Nah, di sini aku akan memberikan kalian settingan untuk aplikasi yang digunakan banyak streamer beserta cara kalian biar bisa streaming ke platform-platform terkenal seperti YouTube, Twitch, Nimo TV, Facebook Live, dan lain-lain. Hai guys, aku cuma mau sekedar disclaimer aja. Video ini akan dibagi menjadi 3 part karena terlalu panjang. Dan rangkuman setiap video akan diberikan di setiap awal video, dimana akan aku kasih tahu part itu tuh mengenai apa aja. Misalnya contohnya aku lagi ngomongin tentang webcam, nanti akan dijelaskan di bagian depannya. Jadi kalau misalnya kalian tidak ingin melihat konten tersebut, kalian bisa langsung skip aja dan langsung pergi ke konten yang kalian ingin pelajari. Tapi guys, aku harap kalian semua tetap bisa menonton tanpa di skip-skip ya guys ya, supaya kalian semua mengerti dengan jelas materi yang aku jelaskan dan kalian bisa menguasai materi setelah menyelesaikan video aku. So, thank you in advance guys. Di bagian part 1, aku akan membicarakan tentang settingan OBS, di mana di dalamnya aku akan membicarakan tentang FPS, bitrate, encoder, dan lain-lain. Ini sangat penting banget kalau misalnya kalian belum ngerti cara setting OBS kalian, karena kalau misalnya salah setting, stream kalian bisa lagging-lagging guys. Kedua, aku akan ngomongin tentang sources section, di mana di video part 1 ini aku akan ngomongin specifically tentang window capture, game capture, image, dan video. Jadi tuh gimana caranya kalian menambahkan image atau video ke dalam streamnya, menambahkan game capture-nya kamu seperti apa. Yang ketiga, aku akan membicarakan tentang capture card, dimana kalau misalnya kalian bermain game konsol seperti PS4, Nintendo Switch, Xbox, dan lain-lain, aku akan menjelaskan cara kalian gimana bisa menambahkan ini ke dalam stream kalian. Oke, langsung aja kita mulai ya guys. Pertama-tama, kamu mau download dulu aplikasi bernama OBS Studio. Ini kalian bisa download ini di Mac, Windows, dan Linux. Ini gratis ya guys ya. Atau opsi selanjutnya adalah memakai Streamlabs OBS. Ini kedua aplikasinya dari developer yang sama, tetapi sedikit lebih berbeda karena Streamlabs itu keluarnya lebih kayak terbaru gitu guys update-annya. Personally, aku memakai OBS Studio sih guys, karena aku lebih familiar dengan OBS Studio karena aku udah lumayan lama pakai ini. Tapi cara kerja mereka berdua tuh sama, dan kalau misalnya kamu nonton tutorial ini dan memutuskan pengen pakai Streamlabs juga bisa guys. Oke, ini adalah tampilan dari OBS Studio. Kalian bisa lihat di sini kayak aku lagi streaming dan aku gerak-gerakin kursor juga kalian bisa melihat. Aku akan ngomongin dulu setting untuk OBS kalian. Jadi pada saat kalian sudah download OBS, kalian akan disuruh pilih settingan kalian itu maunya buat streaming atau banyakan buat bikin video. Jadi kalian pilih aja sesuai kebutuhan kalian. Tapi biasanya aku setting ulang atau aku set custom lagi karena biasanya settingan dari OBS-nya itu kurang cocok guys. Oke, jadi pertama-tama untuk setting di OBS, kamu tinggal klik di sebelah kanan ini aja dan kamu pilih yang output guys. Ini kamu bisa pilih simple atau advanced mode. Biasa sih aku pakai advance ya. Lalu di sini encodernya itu kamu bisa pilih X264 atau Nvidia, terserah. Kalau kamu punya capture card, biasanya sih saran aku sih pakai Nvidia NVENC H264 ini. Nah, rate controlnya kamu pilih aja CBR. Untuk bitrate-nya ini tuh tergantung kecepatan internet kamu guys dan resolusi yang kamu gunakan. Nah, di sini bisa kamu lihat kalau misalnya upload speed kamu tuh 5-6 aja, kamu bisa sih pakai settingan ini guys, bitrate-nya 5000 sampai 6000 dan kamu bisa pakai resolusi yang 1080p. Tapi frame rate-nya cuma bisa 30 fps. Sedangkan kalau misalnya upload speed kamu 6 sampai 10 mbps, kamu bisa naikin lagi bitrate, resolusi, dan frame rate-nya. Aku jelasin sedikit ya untuk bitrate, resolution, dan frame rate. Bitrate itu semakin tinggi bitrate kamu, berarti dia tuh capture game kamu tuh semakin cepat guys. Frame rate juga seperti itu. Kayak FPS game shooting aja, semakin cepat FPS kamu, makin smooth gitu loh guys loh kelihatannya sama viewer kamu. Tapi ya guys, generally ya, bitrate 3000 sampai 5000 tuh udah lebih dari cukup dan udah smooth banget. Frame rate-nya kalau PC kamu kentang, itu kamu stay di 30 fps aja, nggak perlu 60 fps guys. Soalnya mendingan kamu sedikit nggak smooth daripada kamu lagging-lagging gitu guys kelihatannya di viewer kamu.
Karena secara itu di Indonesia kan kayak nggak gitu banyak orang yang punya internetnya bagus gitu ya, internet speednya ya. Jadi mendingan kamu pilih yang kayak tadi guys, ikutin setting aku, bitrate-nya tuh sekitar 2500 atau 3000 sampai 5000 gitu deh, tergantung speed internet kamu tuh berapa. Biasanya aku untuk stream di TikTok itu aku pakainya cuma 2500 aja guys, karena TikTok cuma bisa maksimum 2500 bitrate aja. Di Facebook Live kalau nggak salah juga cuma bisa segini deh guys, bitrate-nya nggak bisa ketinggian. Tapi kalau misalnya kamu mau stream HD di 1080p, itu kamu bisa ganti ini up to 5000 guys. Jadi kamu set aja ini ke 5000 bitrate, ini tuh udah cukup, lebih dari cukup. Untuk keyframe-nya, kamu tuh bisa set ke 2 aja. Ini udah guide-nya 2, pokoknya ikutin aja. Presetnya kamu bisa pakai quality. Kalau misalnya kamu mau high quality atau kamu bisa fokus ke performance, misalnya kamu PC-nya kurang kuat, bisa set ke performance saja. Profile-nya kamu bisa pilih high, main, atau baseline. Kalau baseline itu tuh sangat low gitu ya guys, nggak gitu makan banyak prosesor. Untuk main ini tuh kayak di tengah-tengah medium, dan untuk high itu jadi kayak dia tuh bisa record atau capture stream kita tuh dalam high resolution banget. Ini bisa kamu tes sendiri aja tergantung spek PC kamu. Dan untuk max B-frame-nya kamu set aja kedua. Next, untuk bagian video ini kamu juga harus setting base canvas. Ini tuh nggak penting, yang penting output aja nih guys, output resolution. Output itu berarti resolusi yang kamu tunjukkan ke viewer kamu atau yang kamu stream ke streaming platform kamu. Di sini sih aku cuman pakai yang 1280 kali 720p, berarti aku tuh streamingnya 720p aja ya. Karena kayak Facebook Live atau TikTok itu tuh maksimum cuma bisa nangkep sampai resolusi 720 aja. Jadi kalaupun kamu streaming di 1080 akan otomatis dikurangin sama dia ke 720. Jadi percuma guys, makanya aku streaming tuh seringan di 1280 kayak 720 aja. Untuk downscale filternya kamu itu harus pakai yang ini guys, Lanczos Sharpening Scale 36. Fix harus pakai ini. Dan common FPS value-nya cukup pakai 30 aja. Kalau misalnya kamu mau smooth banget bisa pakai 60, tapi kadang berat di CPU guys. Jadi kamu terserah mau pakai yang mana. Kalau menurut kamu komputer kamu kuat, kamu bisa pakai yang 60 fps. Tapi kadang ada juga kayak platform yang nggak bisa nangkep 60 fps guys, seperti Facebook. Kalau nggak salah Facebook tuh nggak bisa tuh 60 fps, cuman maksimum 30. Jadi bisa pakai ini aja guys settingnya kalau misalnya kalian mau stream di 720. Ikutin setting aku aja. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai advance setting, mau pakainya yang simple aja juga bisa guys. Ini kamu tinggal ganti aja video bitrate-nya sesuai foto yang tadi aku udah kasih, yang ini. Lalu untuk encodernya ini, karena aku punya graphic card, bisa pilih yang NVENC ini, NVENC. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, bisa pakai software X264. Audio bitrate-nya nggak usah diganti-ganti, 160 juga nggak apa-apa. Nah next, kalau misalnya kamu mau fokusin OBS Studio kamu untuk recording, ini kamu bisa pilih recording path kamu mau taruh di mana. Berarti kamu save video kamu tuh di mana. Jadi tinggal select aja foldernya. Lalu untuk recording quality aku settingnya tuh yang di tengah guys. Jadi medium quality dan file size-nya juga medium. Saran aku jangan pakai yang ini sih guys. Kayak soalnya aku pernah pakai yang high quality medium file size. Ini kayak kurang mantep gitu loh guys, kurang GG kualitasnya. Sedangkan kalau yang lossless quality dan tremendously large file size, ini tuh makan banyak banget file size, bisa bergiga-giga. Jadi aku saranin tuh pakai yang tengah aja. Encodernya samain aja guys, pakai software X264 atau NVENC, tergantung kamu punya graphic card atau enggak. Karena software X264 ini tuh lebih rendah gitu guys prosesor yang dia pakai tuh, kayak low CPU usage preset kan. Tuh tulisannya. Untuk bagian audio ini sih nggak perlu diapa-apain guys, yang penting sample rate-nya tuh 48 kHz. Anyway, untuk advance-nya kamu pilih renderernya Direct 3D 11, color formatnya tuh NV12, color speed 709, dan color range-nya pilih yang full ya, jangan partial ya. Dan di sini ada stream delay juga. Kalau misalnya kamu pengen stream kamu tuh delay guys, di delay berapa detik. Ini kamu bisa enable dan kamu bisa setting nih durasi kamu punya stream delay tuh mau berapa detik. Misalnya kamu mau set 30 delay detik biar kamu nggak di snipe kill. Misalnya contoh lagi main FPS nih biar nggak ketahuan kamu di mana. Ini kamu bisa set delay juga di sini. Tapi
biasanya sih aku nggak pakai, soalnya biasa streaming itu udah rada delay juga sih di upload ke YouTube atau kemananya. Jadi terserah kamu, suka-suka kamu mau enable stream delay juga boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah di sini ada panel-panel penting yang akan aku jelaskan satu persatu. Oke, aku jelasin dulu yang bagian sources panel ini ya guys ya. Biasa aku suka memakai yang namanya window capture. Untuk menambahkannya kamu tinggal klik kanan aja, atau kamu juga bisa pencet tanda plus yang di bawah ini. Nah di sini kamu add nih, kamu mau nambahin sources apa? Misalnya kamu mau nambahin image bisa juga. Dan yang biasa aku pakai sih window capture guys. Nah kamu namain aja, misalnya ini game capture, kamu namain game capture window gitu. Nah, di sini kamu bisa memilih aplikasi apa yang kamu mau capture, guys. Ada pilihannya, misalnya aku mau capture Spotify nih. Nah, itu bakalan ke capture Spotify, guys. Tapi kan kamu sekarang bisa lihat ya, ini Spotify aku nutupin avatar aku kan. Nah, caranya itu adalah kamu dragging guys, ini kamu drag bagian game capture yang barusan kita bikin, Windowsnya kita drag ke bawah virtual avatar aku. Jadi ketika aku nyalakan lagi, itu akan muncul di belakang karakter aku. Jadi kamu atur aja urutan layernya mau seperti apa. Biasanya sih kayak virtual kamera harus selalu di atas, biar nanti apa aja kayak game-gamenya harus di belakang gitu loh, jadi nggak nutupin karakter kita. Nah, window capture ini juga bisa digunakan untuk capture browser kita nih guys. Misalnya kamu pengen jelasin sesuatu memakai browser. Nah, itu kamu bisa pilih ini Google Chrome nih guys. Kalian bisa lihat gak? Aku lagi buka Google kan, tadi jelasin OBS Studio aku. Cara ganti sources aplikasinya itu tinggal klik kanan aja. Terus kamu pilih properties. Dan kamu tinggal ganti aja guys Windowsnya mau apa yang kamu capture. Misalnya Microsoft Store, atau misalnya aplikasi VC-Face ini kamu mau capture atau gimana, itu terserah kalian. Oke, jadi beberapa game itu nggak bisa di capture dengan window capture guys. Nah, kamu harus add sources lagi yang namanya game capture. Ini dia. Nah, game capture ini kamu bisa pilih misalnya aplikasi apa yang kamu mau capture. Di sini kamu pilih aja modenya capture specific Windows. Lalu Windows itu kamu pilih. Nah, ini tuh ada Genshin Impact yang sedang aku buka. Kalau kamu pilih ini, nah ini akan langsung keluar Genshin Impact gamenya guys. Jadi untuk game-game PC biasanya sih harus memakai game capture ya. Oh iya guys, aku punya info penting. Kalau misalnya kamu memakai game capture ini, kadang itu suka cuman munculnya black screen gitu guys saat kamu memilih gamenya. Kenapa bisa begitu? Permasalahannya adalah kamu itu harus ketika mau buka OBS Studio, kamu harus klik kanan dulu dan run as administrator nih aplikasinya. Kalau nggak bakal bisa kebuka gitu guys, aplikasi gamenya nggak akan muncul. Ini tuh aku searching di Google dan emang semuanya juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai game capture ini untuk merekam apa yang terjadi di dalam gamenya itu, kamu harus run OBS Studio-nya ini sebagai administrator dulu, baru nanti akan muncul gambar yang akan kamu rekam. Nah, ada source penting satu lagi namanya video capture device. Ini tuh digunakan kalau kalian mempunyai capture card seperti game capture HD 60S. Nah, gunanya capture card itu untuk apa sih guys? Kalau misalnya kalian mau capture game dari PS4, Nintendo Switch, Xbox, itu capture card itu dibutuhkan. Karena kamu nggak bisa konekin kabel apapun untuk merekam video dari konsol tersebut. Jadi kalau misalnya kalian banyak main game konsol, kamu harus banget nih purchase capture card Elgato HD 60S ini. Dan sources yang digunakan adalah video capture ini guys, yang tadi saya tunjukkan. Oke, source penting selanjutnya adalah image guys. Ini digunakan untuk memasukkan gambar apapun ke dalam streaming kamu. Oke, aku contohin aja ya guys. Misalnya aku mau pakai gambar background nih misalnya. Aku mau pakai gambar background awan ini. Nah, itu dimasukkannya itu memakai panel image ini guys, yang tadi sudah saya tunjukkan. Jadi backgroundnya itu bisa ada gambar. Atau misalnya kamu mau tambah-tambahin subscribe to my channel atau gimana, itu bisa kamu tambahin melalui sources image yang ini yang tadi sudah saya tambahkan.
Oke, source penting satu lagi adalah media source guys. Misalnya kalian mau tambahin video ke dalam stream kamu bisa menggunakan media source ini. Oke, contoh aja ya guys, ini aku browse dulu. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat ada video yang biasa aku pakai ketika aku sedang ending stream aku nih. Nah, ini sedang aku pakai sekarang nih. Gerak-gerak gitu kan guys, kayak thanks for watching, jangan lupa follow, kayak gitu. Nah, itu tuh kalau kalian mau masukin video kayak gitu, pakainya tuh media source. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau pakai video, juga bisa pakai image ini aja guys. Dulu-dulu aku pakai image aja, aku edit sendiri. Dan udah cukup menarik juga kok guys. Nah, image ini juga bisa kamu gunakan untuk memasukkan layout stream guys. Kamu bisa cari di Google, layout streaming, itu bisa kamu tambahin di sini juga guys, pakai ini source image tadi. Jadi source image ini cukup berguna untuk kamu jika kamu pengen bikin layout untuk streaming kamu gitu. Oke guys, part 1 udah selesai. Thank you so much for watching. Kita lanjut lagi ke part 2 ya. Buat kalian yang pengen menuju ke videonya, bisa langsung aja klik di sini. Videonya akan aku tampilkan di sini. Jadi biar kalian lebih gampang ke videonya. Oke guys, see you on the next video. Bye bye.